Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kolonialisasi Italia dan pembentukan Republik Libya pada 1969. Perlu diketahui bahwa Italia muncul sebagai kekuatan imperial dari Eropa pada abad ke-19. Jauh sebelum itu sudah ada negara-negara Eropa lainnya yang melakukan kolonialisasi dan imperialisasi seperti Inggris, Spanyol, Belanda, dan Portugis. Hal ini terjadi lantaran Italia baru dapat mengonsolidasikan kekuatannya pada 1870. Selain itu, banyak permasalahan yang diderita Italia pada masa itu, terutama masalah membludaknya jumlah penduduk. Atas dasar itulah Italia melakukan kolonialisasi dan imperialisasi. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran Italia yaitu berada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara, yaitu di Libya pada 1911. Pada awal abad ke-20, sebenarnya Libya masih berada di bawah naungan kekhalifahan Turki Utsmani. Namun semenjak Italia mendeklarasikan perang terhadap Turki pada 1911 hingga 1912, pasukan Italia dapat menguasai sejumlah wilayah di Libya. Namun penguasanya itu hanya terbatas di wilayah pesisir saja. Italia sadar akan kelemahannya, maka mereka pun menggunakan alternatif yang lainnya. Mereka ini malah melakukan serangan-serangan di sekitar Laut Tengah dan memprovokasi negara-negara di Balkan untuk menyerang Turki. Turki yang tersita perhatiannya kepada wilayah Balkan lebih mengutamakan keselamatannya di wilayah itu dibandingkan harus fokus melawan Italia di Libya. Sehingga Libya pun diserahkan secara formal kepada Italia pada 1912. Dan seiring dengan itu, pasukan Turki pun ditarik dari sana. Meski demikian, masih terdapat serdadu Turki yang bertahan dan berjuang bersama pejuang lokal dari Tarekat Sanusiyah. Perlawanan tersebut dilakukan secara struktur dilakukan oleh mereka pada 1913 hingga 1931. Pada 1923, kaum fasis di Italia bangkit lalu menyerang Libya. Padahal sebelumnya Italia sudah mengadakan perjanjian dengan para pejuang Libya dan bahkan menobatkan Idris I selaku pemuka Tarekat Sanusiyah sebagai pangeran di wilayah Cyrenaica. Namun, semenjak kaum fasis Italia berkuasa, perjanjian itu tidak berlaku lagi. Maka perlawanan pun berkobar di bawah pimpinan pejuang Tarekat Sanusiyah bernama Omar Mukhtar. Perlawanan dari Tarekat Sanusiyah ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang hingga akhirnya Omar Mukhtar ditangkap dan dieksekusi mati oleh kaum fasis Italia pada 1931. Maka mulai saat itu Libya mulai dikendalikan lagi oleh Italia hingga akhirnya mereka tersingkirkan dalam arena Perang Dunia Pertama. Idris pertama yang semula pernah menjadi pangeran pada masa pendudukan Italia menobatkan diri sebagai raja pertama Libya pada 1951. Pada masa kepemimpinannya, kebijakan Libya cenderung berpihak kepada kepentingan Barat, sehingga ia tidak disukai banyak rakyat bahkan elit Libya. Salah satu elit itu terdiri dari golongan perwira militer yang di dalamnya ada seorang perwira bernama Muammar Gaddafi. Rasa kebencian rakyat Libya mencapai puncaknya pada 1969. Kala itu, rakyat turun ke jalan-jalan dengan maksud melakukan revolusi terhadap kepemimpinan Idris pertama yang membuat negara mereka jatuh dalam lubang kemiskinan. Revolusi yang terjadi pada 1969 akhirnya berhasil mencapai maksud dan tujuannya, yakni menggulingkan Idris I dari takhtanya lalu mengasingkannya. Di sisi lain, pasca revolusi tersebut, rakyat Libya mengangkat seorang perwira yang sudah disebutkan, yaitu Muammar Gaddafi, menjadi pemimpin mereka. Muammar Gaddafi ini menjabat sebagai presiden pertama Republik Libya pada 1969 dan berhasil bertahan pada jabatannya selama puluhan tahun hingga akhirnya
digulingkan atau dikudeta pada 2011. Nah, menariknya Muammar Gaddafi ini dikenal sebagai pemimpin yang menggandrungi ide pan-Arabisme yang pernah digaungkan oleh seorang presiden Mesir yaitu Gamal Abdel Nasser. Selain itu, ia juga bersikap anti terhadap Barat, berbeda dengan Idris I yang bersikap lunak. Nah, sehingga oleh karena itu, ia tidak disukai oleh negara-negara Barat. Demikianlah penjelasan atau pembahasan mengenai kolonialisasi Italia dan terbentuknya Republik Libya pada 1969. Kekuasaan Italia di Ethiopia. Ethiopia merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur, yang berbatasan dengan Eritrea dan Sudan di sebelah utara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sudan Selatan. Ibu kota Ethiopia berada di Addis Ababa, yang letaknya hampir berada di pusat negara. Ethiopia merupakan salah satu negara yang sering menjadi sorotan dunia akibat pergolakan yang sering terjadi di negara tersebut. Pergolakan yang sering terjadi diawali dengan kolonialisme dari bangsa Eropa di benua Afrika. Salah satu negara yang melakukan kolonialisme tersebut yaitu Italia. Meskipun Italia terletak di benua Eropa, tetapi Italia tidak mampu untuk mensejajari negara-negara besar yang ada di benua Eropa, karena mereka sadar bukan negara yang kuat, sehingga mereka mencari sekutu karena diperhitungkan dapat memberikan keuntungan kepada mereka. Terbukti ketika Italia berusaha mendapatkan koloni-koloni di Afrika Timur dan Utara. Selain untuk mempertahankan koloni mereka juga berusaha untuk memperluas koloninya di Afrika. Dengan cara mereka menerima tawaran dari Inggris untuk mulai bergabung dengan sekutu. Sebelum Perang Dunia I dimulai, Italia melakukan perluasan wilayah sampai ke pedalaman, tetapi mereka mengalami kegagalan untuk melakukan ekspansi di Afrika. Ambisi Italia untuk memperluas daerah koloni ini muncul kembali setelah dikuasainya oleh kaum fasis yang dipimpin oleh Mussolini. Mussolini merupakan seorang pemimpin politik di Italia yang menjadi diktator fasis Italia. Dalam kepemimpinannya, Mussolini berusaha untuk menghidupkan kembali kedudukan Imperium Roma kuno, maka dari itu Laut Tengah harus dikuasai oleh Italia agar tidak menjadi tahanan di Laut Tengah. Untuk memperebutkan Laut Tengah ini, Italia harus bersaing dengan banyak negara, salah satunya yaitu Prancis. Untuk mendapatkan supremasi di Laut Tengah, Tunis menjadi daerah rebutan. Tetapi pada perebutan ini, Italia mengalami kegagalan karena mereka kalah dalam jumlah pasukan. Pada saat Italia melakukan penyerbuan kepada Ethiopia pada saat itu sedang dipimpin oleh Kaisar Haile Selassie I. Kaisar Haile Selassie I ini berhasil memodernisasikan negerinya, seperti dengan memperluas angkatan perang, banyak membangun sekolah dan rumah sakit, bahkan juga ia berhasil membawa Ethiopia masuk sebagai anggota Lembaga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923. Dan di tahun berikutnya, ia juga berhasil menghapus perbudakan yang ada di negerinya. Setelah dapat mengalahkan Italia kembali, Haile Selassie dapat berkuasa dan melakukan persetujuan dengan Inggris pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, koloni bangsa Italia di Afrika berada di bawah kendali PBB. Ethiopia berkampanye dan meminta PBB untuk menggabungkan wilayah Ethiopia dengan Eritrea. Eritrea pada saat itu merupakan administrasi militer Inggris. Hal tersebut dilakukan karena Ethiopia bersikukuh dan berkeinginan untuk mempunyai akses secara langsung ke laut. Ethiopia mulai mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Kaisar Haile Selassie I yang membuat Italia tidak menyukainya sehingga terjadi banyak insiden. Pada tahun 1930, terjadi pertikaian antara tentara Patro di Walwal dengan Italia. Walwal atau yang dikenal sebagai Ogaden merupakan sebuah kota di Ethiopia sebelah timur. Italia membangun benteng pertahanan di wilayah Walwal atas reaksi terhadap pengakuan wilayah Walwal oleh Ethiopia. Pada saat itu,
Wilayah Walwa termasuk pada wilayah Ethiopia berdasarkan dalam perjanjian persahabatan dengan Italia pada tahun 1928. Atas dibangunnya benteng ini, otomatis Italia melakukan pelanggaran secara langsung terhadap perjanjian tersebut. Pada tanggal 5 dan 6 Desember 1934, pertempuran pecah dan mengakibatkan kematian lebih dari 150 orang pasukan. Berdirinya negara Eritrea. Eritrea pernah menjadi bagian dari Ethiopia sebelum memerdekakan sendiri pada tahun 1993. Konflik Eritrea dan Ethiopia dilatar belakangi dari semenjak Eritrea ingin membebaskan diri dari Ethiopia yang berujung terhadap perjuangan kemerdekaan Eritrea dan Ethiopia pada tahun 1962 sampai 1993. Akibatnya, muncul gerakan separatis dikarenakan mereka merasakan ketidakadilan dalam segi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Ethiopia. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Ethiopia yang menekan dan menindas penduduk Eritrea, seperti halnya Eritrea tidak boleh mendirikan partai politik dan mengekang kebebasan pers serta bahasa Eritrea tidak boleh diajarkan di sekolah. Selain itu, gerakan separatis bertujuan untuk membebaskan diri dan menentukan nasib mereka sendiri. Gerakan kemerdekaan Eritrea mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan gerilyawan Palestina. Sedangkan Ethiopia dibantu secara finansial dan persenjataan didukung oleh Uni Soviet dan Kuba. Setelah perang yang berkepanjangan, akhirnya PBB pun ikut campur dan melakukan referendum pada tahun 1991. Hasil dari referendum ini adalah adanya kedaulatan dan pengakuan penuh atas Eritrea pada tanggal 24 Mei 1993. Eritrea mendapatkan kemerdekaan. Perbatasan antara kedua negara tersebut belum ditetapkan dengan jelas dan mengakibatkan terjadinya perebutan wilayah. Lelah dengan kondisi saling menyerang, akhirnya kedua negara tersebut sepakat untuk membentuk suatu komisi. Awalnya pembentukan komisi ini menjanjikan karena adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Eritrea dan Ethiopia. Hingga pada akhirnya menyelesaikan masalah secara damai pasca konflik berdarah antara kedua negara tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi di kedua negara terfokus pada perebutan wilayah kota Badme yang menjadi perbatasan kedua negara. Upaya-upaya untuk menyudahi peperangan yang terjadi di antara kedua negara mulai terdapat celah terang ketika melakukan perjanjian Algiers atau Algiers Agreement di bulan Juni tahun 2000. Hasil perjanjian itu, PBB menetapkan zona aman 25 km yang diletakkan di antara batas kedua negara. Pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2000, kedua negara sepakat untuk mengakhiri perang dengan menandatangani Algiers Agreement. Perjanjian ini difasilitasi oleh United Mission in Ethiopia and Eritrea atau disingkat UNMEEE sebagai pihak ketiga. PBB dan Amerika Serikat turut serta dalam upaya perundingan di antara Eritrea dan Ethiopia. Perjanjian tersebut membuahkan hasil Algiers Agreement, yaitu perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember tahun 2000. Isi perjanjian tersebut yaitu pembebasan sengketa wilayah perbatasan, pertukaran tawanan masing-masing negara, dan pembebasan warga sipil. Akhirnya diputuskan bahwa wilayah Badme yang menjadi sumber konflik diserahkan kepada Eritrea. Keputusan ini menyebabkan Ethiopia kehilangan garis pantainya di Laut Merah sehingga tidak memiliki akses lagi.
Dapat disimpulkan bahwa konflik antara kedua belah pihak merupakan interstate war yang dipicu oleh faktor geopolitik dan kapital politik. Dari segi geopolitik, kedua negara memperebutkan wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi kedua negara